Apa yang menjadi alasan utama pentingnya anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini seperti yang Ibu katakan harus memang orang yang berkarir di sana dan kesehariannya memang berada di jalur yang sama dan bukan berasal dari partai politik. Ya, utamanya itu harus independen. Ya, karena bank sentral ini mengurus moneter negara yang tidak boleh ada campur tangan dari siapapun. Independensi untuk bank sentral itu terdiri atas 4 hal ya. Independensi kelembagaannya itu harus independen. Yang kedua, tujuannya juga harus independen. Bagaimana bank sentral itu mengurus kebijakan moneter negara, suatu negara ya, sehingga bisa aman, terlepas dari kesulitan ekonomi dan bertumbuh ya, itu independensi tujuan. Dan kemudian independensi instrumennya itu juga dia perlu independen. Nah, instrumen itu bagaimana pengendalian suku bunga jangka pendek, pengendalian nilai tukar, kemudian larangan pemberian kredit kepada pemerintah ya, dan sebagainya. Itu instrumen-instrumen itu harus independen, tidak boleh ada yang intervensi. Suku bunga The Fed itu naikin, kamu naikin juga dong, dan sebagainya. Tidak boleh ada yang intervensi. Dan yang terakhir itu adalah independensi personal. Personalnya ini harus betul-betul independen. Tidak boleh ada intervensi, apakah dari partai, apakah dari pemerintah atau stakeholder lainnya. Nah, ini yang urgent ya, independen. Selain yang tadi keahlian atau keahlian atau kompetensi ya, yang tadi kompetensi plus jam terbang ya. Mengapa ya? Karena independensi itu diperlukan dalam perjalanan peran bank sentral itu menjaga stabilitas dan pertumbuhan sistem perekonomian yang sustain ya, bertumbuh. Independensi ini memang diperlukan. Jadi kalau misalnya dia itu, mohon maaf, dari satu partai politik ya, kita katakan saya independen loh, saya sudah bukan partai itu. Ya, faktanya dia itu memang dilahirkan dari partai, bukan dilahirkan dari industri jasa keuangan atau perbankan. Saya kira itu. Baik, Bu Ilya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya masih dalam tahap pembahasan, artinya masih banyak peluang juga untuk tidak menelurkan undang-undang ini akhirnya begitu ya. Tapi bagaimana cara Ya. untuk menyampaikannya kepada DPR yang menurut Ibu paling pantas? Apakah memang harus KSSK yang mewakili untuk menyampaikan ini di RDP? Ya boleh, KSSK ini kan adalah wakil ya dari Bank Indonesia, dari OJK, LPS, begitu, dan Kementerian Keuangan. Dari KSSK bisa ya memberikan satu pengertian atau pernyataan-pernyataan bagaimana KSSK ini bekerja dan bagaimana KSSK ini sudah bisa berhasil ya membawa perekonomian Indonesia ini tidak terpuruk seperti negara-negara lain ya. Jadi kalau kita lihat, kita ini alhamdulillah ya masih tidak masuk ke dalam negara yang bakal krisis seperti negara-negara maju ya. Kita emerging country tapi terlepas dari krisis seperti negara-negara maju. Kalau kita lihat di Eropa ya, terutama di Inggris ya, Amerika juga, mereka itu sudah mengalami satu krisis yang boleh dikatakan cukup dalam ya, cukup berat. Baik, kita akan